Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah tonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang pernah terjadi di Banyumas yang menimpa sebuah keluarga di sana yang semuanya berawal dari hilangnya beberapa anggota keluarga ini secara misterius yang akhirnya terungkap setelah 4 tahun. Yang emang mengagetkan semuanya nih. Jadi menurut aku kasus ini harus banget kita bahas untuk jadi pembelajaran untuk kita semua. Karena awal mula permasalahan di kasus ini yang sebenarnya sering terjadi di keluarga-keluarga pada umumnya. Yang aku harap ya kejadian dan kasus kayak gini nggak akan pernah terjadi di kehidupan kita. Dan untuk kalian yang mau baca langsung sumber risetannya aku ngebahas kasus ini, linknya ada deskripsi di bawah. Kalau soal kasus ini langsung aja kita bahas. Mbak Misem saat itu udah berusia 76 tahun, suaminya udah lama meninggal dan saat itu dia tinggal di rumahnya yang ini, yang ada di Desa Pasingan yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di rumah ini awalnya Mbak Misem tinggal dengan kelima anaknya. Anak yang pertama bernama Ratno, yang mana Ratno ini juga saat itu udah punya satu anak yang bernama Pipit, yang juga tinggal di rumah itu. Nah tapi karena Ratno ini udah cerai dengan istrinya, jadi istrinya udah nggak tinggal di rumah ini lagi. Terus anak kedua yang bernama Samina. Nah karena ini Samina juga sudah nikah, jadi dia dan suaminya yang juga dengan anaknya juga tinggal di rumah ini. Terus anak yang ketiganya yang bernama Yono yang saat itu belum nikah, anak keempat yang bernama Edi, dan anak kelimanya yang bernama Hari. Terjadi karena semua anak-anaknya yang Mbak Misem ini tinggal di rumah ini, jadi asal-asalnya ramai. Tapi karena terlalu ramai, Edi anak keempatnya setelah nikah dia pun pindah ke rumah mertuanya yang ada di Desa Kaliori yang juga masih berada di wilayah Banyumas, yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumahnya Mbak Misem, cuma berjarak sekitar 9 kilo. Tapi karena Edi juga yang biasanya sibuk karena kerjaannya dan ngurus keluarganya, jadi ini juga biasanya datang ke rumah Mbah Misem untuk jenguk Mbah Misem cuma 2 minggu sekali aja. Sedangkan saudara-saudara lainnya itu masih tinggal di rumah Mbah Misem. Yang awalnya kehidupan mereka tinggal di rumah itu ya rukun, damai, ya kayak keluarga lain-lain pada umumnya. Jadi semua permasalahannya dimulai itu dari Samina ini yang merupakan anak kedua Mbah Misem, karena secara sepihak atas kehendaknya sendiri dia membangun rumahnya sendiri yang ternyata masih di tanah lahan rumahnya Mbah Misem ini yang cuma berjarak 5 meter di sebelah rumahnya Mbah Misem. Di situ Samina ini tinggal dengan ketiga anaknya. Suaminya udah nggak tinggal di situ lagi karena udah cerai. Tapi yang jadi masalahnya ya semua keluarganya nggak ada yang setuju Samina ini membangun rumah di tanah yang ternyata masih di lahan rumahnya Mbah Misem, yang mana itu emang tanah milik warisan keluarga, karena semuanya merasa nggak adil kalau Samina ini langsung berusaha merebut tanah yang dianggap terlalu luas untuk dirinya sendiri, sedangkan dia masih punya 4 saudara lagi yang harus dibagi secara adil. Tapi Samina juga bersikeras kalau dia merasa berhak mendapatkan tanah itu dengan alasan kalau dia udah selalu sibuk ngurusin Mbah Misem, sedangkan anak-anak lain itu udah pada sibuk kerja, makanya dia merasa berhak. Mereka semua mulai sering ribut karena tanah itu, kecuali Edi salah satunya dari keluarga mereka yang gak ikut mempermasalahkan tanah itu karena Edi emang udah tenang tinggal di rumah mertuanya yang juga sibuk dengan kerjaannya sendiri. Sedangkan di rumah Mbah Misem masalah ini terus diributkan, gak ada yang mau ngalah. Biarpun udah beberapa kali coba berunding tapi selalu gagal, sampai masalah ini pun larut selama bertahun-tahun. Dari anak Samina yang masih kecil sampai anaknya tumbuh dewasa, masalah ini selalu jadi permasalahan di keluarga mereka, sampai anak-anak Samina pun mulai kesal dan sakit hati karena ibunya selalu disudutkan keluarganya sendiri. Ditambah saat itu Samina dan anak-anaknya makin kesal saat mereka ngelihat pihak bank yang sedang ukur luas tanah di atas rumah mereka, yang dia duga itu ulah ketiga saudaranya yang mau menjual tanah itu ke pihak bank tanpa persetujuan Samina ini. Dari sinilah Sami dan anak-anaknya pun mulai nggak bisa membendung emosinya dan mulai merencanakan hal yang benar-benar nekat. Di tahun 2014 karena saking kesalnya kedua anak Samina yaitu Irfan dan Putra sampai ngajak Samina ini untuk menghabisi keluarganya sendiri yang tinggal di rumah Mbah Misem. Samina pun setuju dan mereka pun langsung mikirin perencanaannya, dan disitulah mereka pun langsung bagi-bagi tugas yang mana Irfan dan Putra yang akan menjadi eksekutornya yang udah menyiapkan tabung gas 3 kilo, dongkrak mobil dan cangkul untuk eksekusinya. Sedangkan Samina tugasnya menjaga rumahnya Mbah Misem dan sebagai TKP supaya rumahnya nggak datangi orang lain.
lain atau tetangga mereka, dan juga mengalihkan perhatian Mbak Misem untuk diajak ke rumahnya Samina ini, supaya Mbak Misem nggak ngelihat dan nggak tahu kejadiannya, karena Mbak Misem memang bukan target mereka, karena yang jadi target mereka itu Ratno, Yono, dan Hari, yang padahal itu kakak dan adik kandungnya Samina ini loh. Sedangkan situasi rumah Mbak Misem saat itu selalu sepi dari pagi sampai siang, karena semua anak-anaknya Mbak Misem itu udah kerja, bahkan Pipin yang masih tinggal di situ jarang di rumah juga kalau siang karena dia kuliah. Jadi situlah yang dimanfaatkan Samina dan kedua anaknya untuk dieksekusi yang akan mereka lakukan di rumahnya Mbak Misem. Terus di tanggal 9 Oktober tahun 2014, tepatnya di hari Kamis pagi, dengan rencana yang udah matang, mereka pun mulai beraksi. Samina pun langsung ajak Mbak Misem untuk dibawa ke rumahnya. Tanpa curiga apapun Mbak Misem mau. Setelah itu Irfan dan Putra langsung masuk ke rumahnya Mbak Misem dengan membawa beberapa peralatan yang udah mereka siapkan. Sedangkan di rumah Mbak Misem saat itu cuma ada Yono sendirian yang sedang siap-siap akan berangkat kerja, yang kebetulan saat itu Yono ini sedang mandi. Begitu selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, Irfan dan Putra pun langsung menghantam kepala Yono dengan tabung gas 3 kilo. Dia yang ngebuat pun langsung terpental jatuh hingga sadarkan diri, yang akhirnya Yono pun di situ mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu Tobo Yono pun langsung mereka gotong untuk disembunyikan sementara di kamarnya Mbak Misem. Setelah itu mereka pun nunggu target selanjutnya pulang ke rumah. Menjelang sore Retno pun pulang. Mereka berdua yang udah nunggu di ruang tamu juga melakukan hal yang sama. Saat Retno ini masuk ke rumah, tapi Retno sebenarnya sempat melawan, jadi menimbulkan suara gaduh. Biarpun akhirnya ya nasib ini juga sama kayak Yono tadi, yang berakhir dengan hantaman tabung gas yang ngebuat dia pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu mereka pun buru-buru mindahin tubuhnya Retno ke kamar Mbak Misem yang ditumpukan di atas tubuhnya Yono tadi. Terus enggak lama kemudian Hari, anak bungsu Mbak Misem, juga pulang ke rumah, yang juga jadi korban mereka di hari yang naas itu. Terus di hari yang saat itu udah sore, mereka pun tiba-tiba keingat kalau Pipin belum pulang dari kampus. Jadi mereka pun panik mikirin gimana caranya supaya Pipin gak pulang ke rumah dulu, karena Pipin anaknya Ratno itu bukan target mereka. Jadi mereka pun langsung ngambil HP-nya Ratno dan SMS-in Pipin, yang intinya supaya Pipin ini nggak pulang ke rumah dulu. Nah, sambil nunggu balasan dari Pipin, mereka pun langsung bergegas beresin semuanya secara buru-buru dan panik. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba Pipin sampai ke rumah. Mereka pun kebingungan karena udah nggak sempat mikir lagi. Akhirnya mereka pun terpaksa eksekusi Pipin juga di rumah itu dengan cara yang sama juga, menggunakan tabung gas 3 kilo. Setelah itu mereka pun beresin lagi TKP-nya yang banyak bercak merah. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba mereka ngelihat Mbak Misem itu mau balik ke rumahnya. Tapi sebelum masuk ke rumah itu mereka pun langsung membekap Mbak Misem. Nah, karena Mbak Misem yang udah tua, Mbak Misem pun langsung pingsan. Jadi mereka semua termasuk Samina itu langsung menggotong tubuhnya Mbak Misem untuk dibawa balik ke rumahnya Samina ini, supaya Mbak Misem ini nggak lihat dan nggak tahu apa yang udah terjadi di rumahnya. Dan di sana Samina ngejagain dan nahan Mbak Misem untuk nggak balik ke rumahnya dulu, karena di rumahnya Mbak Misem, Putra dan Irfan itu lanjut beresin lagi semua jejak-jejak udah mereka lakukan di rumah itu Mbak Misem itu. Terus di malam harinya mereka pun ngubur keempat korbannya tadi di halaman belakang rumahnya Mbak Misem, yang emang polisi itu semua nggak ada yang tahu karena situasi di sekitar rumah Mbak Misem itu udah sepi, apalagi malam, jadi nggak ada yang ngelihat apalagi curiga dengan mereka. Terus nggak lama kemudian Sania yang juga anak Samina ini baru pulang kerja, yang awalnya Sania ini nggak terlibat dari kasus ini. Bahkan di rumah dia kaget setelah ibunya si Sania ini menjelaskan semuanya soal apa yang udah mereka lakukan. Sania pun langsung ketakutan dan mengaku nggak berani ikut campur dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi Sania juga setuju untuk tutup mulut, untuk nggak ngelaporin apa yang udah terjadi, karena itu emang permintaan Samina ini yang merupakan ibunya. Jadi di hari itu misi mereka pun benar-benar berhasil, nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang curi, termasuk Mbah Misem pun nggak tahu dengan apa yang udah terjadi di rumahnya. Sedangkan di rumahnya Samina, Mbah Misem masih ditahan, nggak dibolehin balik ke rumahnya karena kebetulan saat itu Mbah Misem sedang sakit. Dari Samina ini nggak ngebolehin Mbah Misem ini balik sebelum Mbah Misem ini tuh bener-bener sehat, alibinya begitu. Padahal Irfan dan Putra itu mulai beresin semua barang-barang korbannya tadi yang ada di rumah Mbah Misem, karena rencananya mereka akan setting seolah-olah mereka semua itu pergi merantau keluar kota
biar nggak ada yang curiga. Bahkan Irfan dan Putra itu udah ngumpulin barang-barang berharga milik korbannya tadi, seperti motor, laptop, dan beberapa barang berharga yang kiranya bisa dijual akan mereka jual. Tapi karena Irfan dan Putra yang kebingungan dan nggak ngerti gimana cara jualnya, jadi Sania lah yang bantu mereka untuk menjual barang-barang. Setelah beberapa minggu berlalu, semuanya udah beres, barang-barang mereka udah nggak ada lagi di rumahnya Mbak Misem. Barulah mereka pun ngizinin Mbak Misem untuk pulang ke rumahnya. Yang awalnya Mbak Misem langsung beraktivitas kayak biasa di rumahnya, yang emang saat itu di rumahnya kosong, nggak ada siapapun. Yang awalnya dia kira yang lain itu udah berangkat kerja, tapi setelah beberapa hari nggak ada satupun yang pulang. Barulah Mbak Misem ini mulai ngerasa aneh, karena nggak biasanya semuanya nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi Mbak Misem pun nanya ke Samina, dan Samina pun jelasin kalau Yono, Heri, Ratno, dan juga Pipin itu udah merantau ke Jakarta karena ada kerjaan di sana yang namanya nenek-nenek ya. Mbak Misem pun langsung percaya aja. Bahkan di situ Mbak Misem sedih karena anak-anaknya bahkan cucunya merantau keluar kota tapi nggak pamit ke dia. Nah, tapi setelah itu ya Mbak Misem itu beraktivitas kayak biasa lagi. Setelah berjalannya waktu, karena mereka tiba-tiba hilang tanpa kabar, mulai jadi pertanyaan dari beberapa pihak. Yang pertama, pacarnya Pipin. Jadi saat itu Pipin punya pacar. Nah, tapi setelah berminggu-minggu, Pipin ini tiba-tiba hilang kabar. Pacarnya pun langsung ngerasa aneh, yang padahal sebelumnya mereka nggak ada masalah apapun. Karena ini pacarnya pun sempat nanya ke teman-teman kampusnya Pipin. Ternyata teman-temannya kampusnya pun juga nggak ada yang tahu. Bahkan bingung karena Pipin udah nggak pernah masuk ke kampus lagi selama beberapa minggu terakhir. Karena ngerasa janggal, pacarnya pun sampai berusaha nyari ke rumahnya Pipin, yaitu rumahnya Mbah Misem ini. Tapi pas pacarnya sampai ke sana, rumah Mbah Misem ini kelihatan sepi, nggak ada orang. Sampai pacarnya pun sempat nanya ke warga di sana, yang kebetulan ketemu sama dia, tapi tetangga dan warga di sana pun nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya pacarnya pun ya pasrah gitu ya. Itu juga dengan rekan kerjanya Ratno, yang berusaha nyari Ratno di rumahnya tapi nggak nemuin apapun. Yang saat itu sebagai PNS pastinya jadi pertanyaan untuk rekan-rekan kerjanya gitu, karena Ratno ini juga beberapa minggu nggak masuk kerja. Tapi akhirnya setelah beberapa bulan masih nggak ada kabar, Ratno pun sampai dipecat secara hormat karena udah nggak pernah masuk kerja lagi. Begitu juga Edi, anak keempat Mbak Misem yang tinggal di luar, juga heran karena pas dia datang ke rumah Mbak Misem, rumahnya udah sepi, nggak ada siapapun, cuma ada Mbak Misem aja dan Samina yang tinggal di rumah sebelah. Jadi dia pun sempat nanya ke Samina, yang lain pada kemana? Samina pun seolah kebingungan mereka kemana. Setelah udah berapa minggu ini mereka nggak kelihatan, mungkin mereka ke Jakarta. Samina jawabnya kayak gitu. Edi pun awalnya sama sekali nggak curiga ke Samina karena wajar aja Samina nggak tahu, karena Edi memang tahu kalau Samina dengan yang lainnya emang nggak akur. Tapi Edi sejak awal emang udah ragu, kayaknya mereka nggak merantau karena nggak mungkin semuanya merantau serentak secara mendadak. Apalagi Pipin saat itu masih kuliah di salah satu universitas yang ada di sana. Jadinya Edi pun berusaha memastikan, coba cari Pipin di kampusnya dan nanya ke teman-teman kampusnya, yang ternyata teman-teman kampusnya juga ngakunya kalau Pipin udah beberapa minggu ini nggak pernah masuk kampus lagi. Semua teman-temannya Pipin juga heran kalau Pipin hilang tanpa kabar apapun. Dari sinilah Edi pun makin khawatir lagi, kayaknya ada sesuatu yang terjadi dengan mereka semua. Karena ini Edi pun sempat ngelapor ke polisi soal hilangnya mereka ini. Pihak Polsek setempat pun sempat melakukan pencarian tapi tetap nggak ditemukan. Bahkan setelah 5 bulan mereka hilang yang masih nggak ada kejelasan apapun, semuanya mulai kelihatan pasrah dan cuman bisa berharap yang terbaik untuk mereka semua yang hilang. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Ramadan menjelang Lebaran, yang mana saat itu Mbak Misem dengan semangatnya nyambut Lebaran yang udah nyiapin masakan yang enak. Mbak Misem pun di situ berharap kalau anak-anaknya emang bener-bener merantau yang akan pulang di Lebaran itu. Tapi di hari Lebarannya ternyata mereka semua nggak pulang juga, yang padahal masakan udah banyak disiapkan Mbak Misem. Sampai Mbak Misem pun sempat sedih dan menanyakan apa kesalahan yang udah dia perbuat ke anak-anaknya. Sampai anak-anaknya yang merantau ke Jakarta itu nggak ada yang pulang, bahkan kabar pun nggak ada. Karena cuma Mbak Misem yang percaya kalau mereka semua itu nggak hilang, tapi cuma merantau aja. Tapi sampai 3 tahun ke depan, sampai 3 kali Lebaran, mereka masih tetap belum pulang juga, bahkan kabar pun nggak ada. Tapi untungnya saat itu Edi selalu bantu nenangin Mbak Misem di tengah-tengah kebingungan mereka semua. Sebenarnya mereka semua pada kemana?
Apakah mereka benar-benar hilang atau cuman merantau aja? Yang memang saat itu nggak ada yang tahu secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka ini, karena memang masih menjadi misteri saat itu. Setelah 4 tahun mereka hilang sejak tahun 2014, yang saat itu dari tahun 2019, tepatnya di tanggal 22 Agustus di hari Kamis, Mbak Misem di hari itu minta tolong dengan salah satu warga di sana yang bernama Rasman untuk buat aliran pembuangan di halaman belakang sekaligus membersihkan halaman belakang rumahnya Mbak Misem ini, karena saat itu rumputnya yang mulai jadi semak. Tapi pas Rasman ini menggali untuk membuat saluran di halaman rumahnya Mbak Misem, di situ dia nemuin satu tulang yang awalnya dia emang nggak curiga, mikirnya mungkin itu tulang hewan. Tapi makin dalam digali, makin banyak tulang belulang yang ditemukan, dan yang ngebuat dia makin aneh lagi, di situ juga ditemuin kain yang sudah hampir menyatu sama tanah. Tapi setelah dia perhatikan, kain itu semacam pakaian orang, yang intinya dia baru sadar kalau tulang belulang itu kayak kuburan. Tapi yang anehnya lagi, kenapa kuburan dangkal banget, karena kedalamannya cuma kurang dari 1 meter. Apalagi ada pakaian yang ditemukan yang artinya itu manusia yang dikubur dengan cara yang enggak seharusnya. Karena inilah Rasman ini pun langsung nemuin Mbah Misem dan ngelaporin soal temuan ini. Setelah itu Mbah Misem pun menyuruh Rasman untuk panggil Pak RT. Dia pun langsung nemuin Pak RT dan ngelapor soal temuan itu, yang akhirnya Pak RT pun ke sana untuk ngecek, yang ternyata benar itu hal yang gak wajar, yang akhirnya mereka pun lapor soal temuan ini ke polsek setempat. Sampai akhirnya halaman belakang rumah Mbak Misem pun didatangi banyak polisi yang berusaha menyelidiki temuan ini, dan juga dikerumunin warga yang penasaran karena ini. Polisi pun langsung memeriksa 10 saksi yang berasal dari keluarganya Mbak Misem ini, termasuk Saminah, dan ketiga anaknya juga diperiksa. Bahkan mereka diinterogasi secara terpisah. Kayak biasa ya, kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi. Yang memang di situ Saminah dan ketiga anaknya langsung menunjukin sikap yang mencurigakan, ditambah jawaban mereka juga yang nggak sinkron, yang seolah-olah ada sesuatu yang mereka tutupin. Disinilah kebohongan mulai terdeteksi. Singkat cerita, akhirnya setelah melewati pemeriksaan panjang, mereka pun nggak punya pilihan lagi selain harus mengakui semuanya kalau mereka udah menghabisi Yono, Hari, dan Retno yang sebelumnya emang udah mereka targetkan, dan juga udah menghabisi Pipin, anaknya Ratno, yang mereka habisin untuk apa yang udah mereka lakukan di rumah Mbak Misem, yang mana motif dan tujuannya menghabisi korban-korbannya karena rebutan harta warisan. Dan juga sakit hati kedua anaknya Saminah karena ibunya selalu disudutkan keluarganya sendiri, yang akhirnya karena ini semuanya di tanggal 7 Januari tahun 2020 kemarin ya, akhirnya mereka pun disidang. Saminah, Irfan, dan Putra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Sania yang dianggap nggak terlibat dalam pembunuhannya tetap dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan tuduhan dia ini nggak melaporkan kasus ini, padahal dia udah tahu, dan juga karena udah membantu menjual barang-barang berharga milik korbannya. Tapi apapun itu, yang penting mereka ini dijatuhi hukuman yang setimpal, terutama mereka bertiga ini ya, yang akan dipenjara sampai akhir hayatnya. Karena hukuman penjara seumur hidup yang berlaku di Indonesia itu beda sama di Amerika. Kalau di Amerika penjara seumur hidup itu berdasarkan usianya kan, tapi kalau di Indonesia penjara seumur hidup itu bener-bener dipenjara sampai akhir hayatnya. Artinya mereka nggak akan menghirup udara bebas lagi sampai hidup mereka benar-benar selesai. Keren banget kan? Cuman karena harta warisan, yang ini harus kehilangan hidupnya karena harus dipenjara sampai akhir hayatnya. Sedangkan di sisi lain ini harus kehilangan nyawanya. Makanya nih ya, semoga dari kasus-kasus kayak gini bener-bener bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin udah ngalamin sengketa atau masalah karena harta warisan dengan keluarga kalian sendiri. Jangan sampai mata dan hati kalian dibutakan sampai kalian berani mengambil keputusan kayak di kasus ini. Karena kalau udah terjadi kayak di kasus ini, mau sedalam apapun penyesalan kalian, semuanya udah nggak bisa diulang lagi. Jangan sampai hidup kita hancur cuman karena harta warisan, karena sebenarnya masih banyak hal-hal asik di dunia ini yang harus kita rasain gitu. Oke lah, sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alam. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan mendengarkan dari channel aku. See you next video. Bye.